Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru karyawan SMP Negeri 6 Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Dwi Isnawati selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 6 Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi bersama dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan nanti saya dan Pak Eko. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu menyertai berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu izinkan pertama saya mengucapkan saya dan tim dari CGP Angkatan 9 SMP 6 mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya yang pertama untuk Bapak Ibu yang kerso atau bersedia hadir di acara pada siang hari ini memenuhi undangan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dalam rangka kami menjalankan salah satu tugas yaitu CGP aksi nyata untuk memberikan diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 6 Yogyakarta. Tentunya kami juga mohon maaf apabila kami dalam menyambut dan memberikan papan kesudahan kurang menangani konten penggali translate-nya di bawah ini gimana itu. Intinya kami terima kasih sekali dan mohon maaf apabila dalam kami menyambut Bapak Ibu kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi di depan terkait dengan diseminasi budaya positif. Pak Eko bisa di next slide. Nah, ini perkenalan. Ada Pak Eko dan saya. Profil singkatnya, Pak Eko adalah guru PJOK sekaligus merangkap tugasannya menjadi wakasiswaan, dan saya guru mata pelajaran seni budaya khususnya di bidang seni musik. Selanjutnya Bapak Ibu tentunya pasti akan ada pertanyaan, apa kok budaya positif itu, terus apa dan budaya positif, kenapa harus budaya positif, dan bagaimana cara untuk membangun budaya positif. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif menurut Bapak Ibu, sepengetahuan Bapak Ibu, budaya positif itu yang seperti apa? Yang baik dari Pak Agung. Ada lagi yang mau menambahkan? Pak Umar? Memberikan pengaruh. Ya. Ada lagi? Yang mengangkat derajat dan martabat. Yang mengangkat derajat dan martabat lingkungan kita nih Pak Bandi. Ada lagi yang mau menambahkan? Menumbuhkan semangat kebaikan. Betul sekali Bapak Ibu. Hasil dari ungkapan-ungkapan dari Bapak Ibu terkait budaya positif itu adalah intinya pada dasarnya Pak Eko bisa diselesaikan, yaitu saya rangkum dari usulan dari Bapak Ibu tadi. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan
Dan tadi ada Pak Bar menyebutkan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini perlu kita bangun Bapak Ibu, karena di lingkungan kita itu juga masih ditemukan beberapa murid kita atau siswa kita yang belum menyadari bagaimana budaya positif itu bisa dilakukan dan manfaatnya apa. Baik Pak Eko, bisa lanjut next. Mengapa budaya positif itu penting dilakukan di sekolah kita? Tadi sudah disebutkan juga, untuk menumbuhkan karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sehingga tercipta lingkungan yang positif, aman dan nyaman dalam proses perkembangan prestasi siswa. Selanjutnya Pak Eko. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana upaya membentuk budaya positif itu sendiri? Ada banyak upaya. Salah satu caranya adalah dengan membentuk 6 konsep budaya positif yang ada di lingkungan kita. Nah, ini yang akan kita bahas. Kami Pak Rahmat dan Pak Eko akan memberikan materi 6 poin ini yang akan dibagi menjadi 2. Saya 3 poin dari disiplin positif hingga keyakinan kelas, nanti dilanjutkan Pak Eko kebutuhan dasar sampai ke segitiga destinasi. Dan itu apa? Nah, akan kita sampaikan atau kita paparkan pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, pertama saya ingin mengajak sedikit games dengan Bapak Ibu, yaitu mungkin dari sebelah kanan kiri Bapak Ibu sudah ada rekan sejawat atau teman. Saya ingin mencoba Bapak Ibu membayangkan contoh dari 2 teman sebelah kanan kiri Bapak Ibu ini berperan sebagai si A dan si B. Nanti si A ini akan berupaya mengepalkan tangannya karena dia menganggap si A ini yang dia kepal adalah barang yang sangat berharga. Nah, si B nanti akan berupaya bagaimana caranya bisa membuka kepalan tangan yang dimiliki si A. Jadi kita bermain imajinasi sedikit ya Bapak Ibu. Baik, bisa kita mulai monggo dari Bapak Ibu. Jadi satu berperan sebagai si A dan satu berperan sebagai si B. Kita beri waktu 30 detik untuk mengupayakan si B ini apakah boleh si A ini nanti membuka kepala tangan yang isinya itu menurut si A ini adalah barang yang sangat berharga. Oke, Pak, saya beri waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Bisa dengan berbagai upaya ya, bisa dengan mengite-ite ataupun satunya menjadi si B ini berusaha membuka, yang satu mempunyai kepala tangan, satunya iya, ini hanya semacam gitu saja. Oke, ada yang berhasil, ada yang tidak sama berhasil. Baik Bapak Ibu, ya, oke, ada yang sampai mencengkeram kuat, ya. Baik, cukup, ini hanya semacam games kecil aja. Ya, ini memberi gambaran Bapak Ibu. Baik, tentunya, baik cukup. Ini memberikan kita bahwa kontrol dari si A ini, ya, kontrol dari si A ini, dia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah boleh dibuka oleh orang lain atau tidak boleh dibuka oleh orang lain dengan kepentingan tertentu. Nah, ini yang dinamakan kontrol. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam mengedepankan budaya positif, sebenarnya yang bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih positif yaitu kontrol dari diri kita sendiri ini, ya. Jadi dari kepalan tangan ini mau
kita apakan budaya positif ini. Nah, ini yang dinamakan kontrol dari diri kita. Selanjutnya Pak Eko. Nah, banyak kita sebagai guru, kita perlu berefleksi. Kita sebagai guru itu pernah, Bapak Ibu pernah melakukan di kelas itu atau di tempat mana itu berusaha mencoba mengontrol siswa, ya. Padahal siswa itu juga punya genggamannya masing-masing. Nah, ini menurut Dr. William Glasser, dia seorang pendidik dan juga seorang psikiater. Dia memiskonsepsikan makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena saya pun juga pernah melakukan hal yang sama. Kita tidak dapat memaksa murid jika memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol merupakan atau sama saja semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini yang menjadi refleksi kita, Bapak Ibu. Jangan sampai ilusi pengontrol murid ini terjadi di kita, sehingga budaya positif itu yang harusnya timbul sendiri dari dalam diri anak itu, tapi terlalu kita pegang, terlalu kita ikut bantuan. Selanjutnya, ilusi semua penguatan positif dan bermanfaat. Nah, ini sering juga usaha kita untuk mempengaruhi murid, ya, untuk mempengaruhi murid untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Nah, namun dampak buruknya anak itu akan menyadari menolak bujukan guru itu. Kalau saya tidak ikuti guru itu, saya tidak pede untuk melakukan perubahan yang positif. Nah, ini yang perlu diberikan. Lalu yang ketiga adalah ilusi kritik dan merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita terkadang memberikan motivasi ke anak bahwa kamu itu kurang pas ketika melakukan hal seperti ini, sehingga menyebabkan kamu seperti ini. Nah, ini merasa anak menjadi merasa bersalah. Ini juga kurang baik ilustrasi ini. Lalu selanjutnya, ilusi yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga hati-hati. Kita sebagai orang dewasa terkadang tidak merasa bahwa kita seseorang yang harus saya itu yang paling benar untuk mengarahkan anak atau memberikan gambaran ke anak. Belum tentu Bapak Ibu. Sehingga apapun yang dapat dilakukan, dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk waktu jangka panjang, dan sebuah hubungan permusuhan bisa berpotensi terbentuk. Selanjutnya Pak Eko. Nah, bagaimana merubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol? Kita harus ada pendapat dari Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Inti dari perkataan Stephen Covey ini pada dasarnya kita kita berupaya untuk merubah mindset kita bahwa untuk membuat kemajuan itu yang perlu dirubah pertama kali adalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan apabila nanti mau memberikan dampak kepada murid, alangkah baiknya kita memiliki paradigma atau pemikiran yang tadinya dari stimulus respon ini menjadi teori kontrol yang lebih luas pandangannya. Contoh, mungkin kita berpikiran
kalau realitas kebutuhan kita sama antara kita dengan murid kita atau lingkungan kita. Namun itu pentingnya wawasan untuk membuka paradigma. Alangkah baiknya teori kontrol yang dilakukan adalah kita membedakan realitas kita itu berbeda dan seterusnya. Ada juga yang saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini juga stimulus responnya untuk menjadi teori kontrol yang lebih baik. Anda belum tentu atau bahkan tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang perlu kita sadari. Selanjutnya Pak Eko. Nah kita masuk ke dalam disiplin. Budaya positif itu tidak lepas dari kata disiplin. Menurut Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, disiplin itu apa? Boleh memberikan pendapatnya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbesit di pemikiran Bapak Ibu? Mau ke Pak Boma? Gimana teratur? Sesuai aturan. Bu Kitri juga tadi Pak Boma teratur, Bu Nurdianti sesuai aturan, Bu Kitri juga sesuai aturan. Ada lagi disiplin tepat waktu, tidak melanggar. Betul. Ada sanksi. Nah, ini nanti akan kita kembali. Bagus Pak Boma. Pak Boma memberikan respon pemantik pernyataan ada sanksi. Nah, ini kira-kira penting tidak dilakukan dalam membangun budaya positif. Lanjut Pak Eko. Nah, dari makna disiplin itu tadi ada yang memberikan semacam sepil jawaban, yaitu pertama ada tata tertib, harus teratur dan patuh peraturan. Dan sampai yang terakhir tadi Pak Buma memberikan adanya sanksi atau hukuman. Di dalam kita mengedepankan budaya positif atau disiplin positif, hukuman ini diupayakan jangan dilakukan jika memang tidak benar-benar terpaksa harus dilakukan. Hukuman ini jangan dilakukan Bapak Ibu. Kenapa hal demikian? Mari next slide Pak Eko. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konvensi Keteladanan dan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 470. Maknanya apa dari pesan Ki Hajar Dewantara tadi? Selanjutnya Pak Eko. Jadi untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu yang timbul dari siswa tersebut atau diri si murid itu tersebut. Jika tidak ada, maka akan membutuhkan atau memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau sampai ada orang lain yang berupaya mendisiplinkan kita, berarti disiplin positif yang merdeka ini belum terwujud di lingkungan kita. Jadi kedepannya disiplin positif itu disiplin yang timbul dari faktor internal si individu itu sendiri. Selanjutnya Pak. Nah, kita sebagai pendidik pasti memiliki tujuan dalam menegakkan disiplin. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang timbul dari diri masing-masing anak itu sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik sebenarnya. Jadi di sini akan timbul beragam pertanyaan, sama seperti saya pertama kali mempelajari
materi ini. Loh, terus nek disiplin itu tidak dibuat oleh sekolah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya disiplin itu senantiasa bisa keluar dari dalam diri anak itu pasti akan berputar di pemikiran kita ya. Itu punya cara nih. Nah, disiplin itu kan harusnya ada aturan, harus ini. Nah, ini yang akan kita lakukan ketika membuat sebuah kedisiplinan. Alangkah baiknya si anak dari atau si murid itu dia merasa bahwa sesuatu yang dia kerjakan itu bukan berdasarkan dari tekanan atau ketakutan guru atau ketakutan peraturan. Nah, ini yang menjadi puncaknya, sehingga anak itu bisa mengedepankan nilai-nilai kebajikan itu sudah ada tertera di dalam profil belajar Pancasila muaranya. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat beberapa ilustrasi foto terkait dengan beberapa pelanggaran siswa yang terjadi tidak di sekolah ini. Ya, mungkin hanya sering terjadi juga di lingkungan pembelajaran. Pak Eko bisa di slide. Nah, di sini ada foto ABCD, itu ya. Nah, ini mungkin dari Bapak Ibu juga berpikir, wah ini zaman kalian juga ada seperti ini, atau pernah melihat seperti ini, bahkan sampai sekarang. Nah, di ilustrasi itu, ketika saya ingin memberikan pemantik kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu secara sadar melihat ada pelanggaran semacam ini hanya sebagian kecil, ya. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan atau responnya seperti apa? Untuk yang mana ini? Ya, yang itu adalah kerusakan kelas. Dia merusak kelas, ya. Oke, melerai. Oke, terus ada lagi? Ketika melihat itu, memanggil, melerai terus memanggil, lalu konsultasi komunikasi bersama. Oke, begitu ya. Ada terus dibimbing penyelesaian masalah. Oke. Saya ingin tanya, bagaimana kira-kira penyelesaian masalah dari kasus ini? Sebagai contoh ada, kita ambil yang C. Sebenarnya ini kasusnya sama. Ada yang C itu dia membuat keributan atau merusak fasilitas sekolah, ya. Itu apa? Kayak semacam obat-obat kursi dan lain-lain. Tadi kan menyelesaikan masalah, soalnya begitu sampai menyelesaikan masalah. Lalu upayanya apa? Penyelesaian masalah itu bagaimana? Mengetahui sebabnya. Dicari sebabnya. Bagus Pak Budi, lanjut. Setelah dicari penyebabnya, dicari maksud. Oke, bagus. Ada lagi? Setelah dicari sebabnya, ditanya maksud sama pelakunya. Oke, pelakunya sudah terlihat Pak, karena kita kan yang melihat. Ibaratnya kita melihat ilustrasi itu. Selanjutnya, setelah kita tahu nih anak-anak ini, oh penyebabnya mergane mungkin iseng atau karena mediasi. Oke. Mediasinya berbentuk seperti apa Bapak Ibu? Apakah memberi sanksi, hukuman? Oke, setelah diketahui kronologisnya bahwa kronologis ini hanya iseng, umpamanya ilustrasinya, ya karena pengen main-main lupa atau Bu, karena buat surat perjanjian. Oke, buat surat perjanjian. Bagus. Oke. Dari ini saya menyimpan beberapa kesimpulan bahwa dalam menangani siswa alangkah baiknya seperti ini. Pertama, ada bisa dengan hukuman, atau yang kedua tadi konsekuensi, atau bisa begitu tadi menyebutkan secara faktualnya dengan surat perjanjian atau surat pernyataan. Yang ketiga ada restitusi. Ini perbedaannya apa? Hukuman, Pak Eko bisa di next. Kalau hukuman ini juga memiliki
dampak yang kurang baik. Karena apa? Pertama, hukuman itu bersifat tiba-tiba dan tidak terencana. Ya, umpamanya Bapak Ibu sedang melihat, Bapak Ibu guru karya melihat anak melewat gerbang, ya, terus rasanya itu kan mangkel gitu. Biasanya kalau yang belum bisa mengontrol ibaratnya kelemahan kita, kelemahan kontrol diri tadi, terus anak-anak itu disuruh dihukum, anak-anak itu disuruh lari, gitu ya. Nah itu kan sifatnya tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah. Terus guru yang memberikan dan murid hanya bisa menerima, bisa berupa fisik maupun psikis. Yang terakhir, sifatnya yang terakhir, murid atau anak dapat disakiti dengan kata-kata. Iya toh ini nah, itu anak merasa. Nah dampak buruknya kedepannya pasti itu akan menjadi pendendam. Kita flashback ya Bapak Ibu, kita ke zaman SMP dulu. Masih Pak, ketika Bapak Ibu melakukan sebuah pelanggaran terus dihukum di badan penggaris kan pada zaman dulu ya, itu kan namanya hukuman. Itu akan terikat terus sampai kita ke depan, akan sampai bahkan bisa mohon maaf sampai seumur hidup. Nah ini diupayakan untuk membudayakan budaya positif, itu kita minimalisir adanya hukuman yang tiba-tiba. Lalu yang kedua, oke, yang kedua untuk konsekuensi. Nah, ini lebih baik daripada hukuman karena sifatnya sudah direncana, dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa monitor. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan menyelesaikan tugas karena ada ketertinggalannya. Pada konsekuensi, murid dan tetap dibuat tidak nyaman itu selama waktu pendek. Nah ini contohnya, konsekuensi ini guru sebagai monitor. Kita punya buku tata tertib ya Bapak Ibu ya, punya buku tata tertib. Itu peraturan yang dibuat searah oleh sekolah. Nah kita hanya, kalau kita berdasar konsekuensi menangani anak hanya berdasar konsekuensi, itu hanya berdasar dari tata tertib. Ayo, kamu rambutnya gondrong, itu mendapat poin sekian. Harusnya kamu rambutnya, kukunya pendek, kamu jika tidak kamu membawa senjata tajam, poinnya sekian. Nah ini itu sebagai guru hanya sebagai pemonitor dari aturan saja. Alangkah baiknya dalam menangani masalah adalah yang ketiga, dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini yang penting. Untuk restitusi ini akan nanti dibahas lebih detail oleh Pak Eko Supri. Ya. Selanjutnya Pak Eko. Nah, manfaat atau salah satu bentuk restitusi yaitu dengan pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disetujui oleh dua belah pihak antara guru dan murid. Lanjut Pak Eko. Dalam pembentukan keyakinan kelas, alangkah baiknya dia bersifat abstrak daripada berat-berat, ya. Jadi lebih tidak rinci, ya. Kalau peraturan itu kan detail banget. Nah, kalau keyakinan kelas bersifat abstrak. Lalu yang kedua berupa pernyataan universal atau bahasanya umum. Yang ketiga tidak terlalu banyak dan mudah diingat. Yang keempat dapat diterapkan. Yang kelima warga kelas ikut berkontribusi pembentukan keyakinan kelas. Jadi di sini ada komunikasi dua arah antara guru dan murid, atau jika nanti di forum sekolah ada komunikasi dua arah dengan warga sekolah. Yang terakhir perlu adalah ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, selama ini Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu itu selalu ditinjau atau belum? Nah, ini perlu juga ditinjau dari waktu ke waktu karena perkembangan siswa itu juga
adanya perubahan. Selanjutnya Pak Eko, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah pertama bisa dengan mempersilahkan warga sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Nah itu ada contohnya, mungkin menuliskan dengan sticky notes atau kertas-kertas kecil yang ditempelkan. Kemarin Bu Berta sudah mencoba waktu kita komunitas belajar itu ya, Bu Berta menggunakan Padlet ya. Jadi Bapak Ibu memberikan umpan keyakinan kelas yang ingin dituju atau diciptakan. Lalu yang kedua, mencatat semua masukan-masukan. Nah ini juga Bu Berta kemarin sudah memberikan fasilitas kita untuk mencatat masukan-masukannya. Nah yang ketiga adalah susun dan ganti kalimat-kalimat yang membentuk negatif menjadi positif. Umpamanya, tidak makan pada waktu pembelajaran. Nah ini kata tidak ini namanya adalah kata yang negatif. Ya, bisa diganti dengan kalimat positif, makan dan minum di waktu istirahat. Nah itu salah satu kata positif. Lalu Pak Eko, selanjutnya prosedur yang selanjutnya, ajak warga kelas atau sekolah, ajak warga sekolah atau kelas untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah ini contoh keyakinan kelas ya. Berada di bawah satu payung keyakinan, yaitu untuk saling menghormati. Nah ini penting juga. Nanti monggo dari Bapak Ibu bisa menambahi keyakinan kelas itu, dikerucutkan menjadi nilai kebajikan apa yang ada di dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 dan 7 prinsip keyakinan. Selanjutnya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang. Nah, sudah dibuat draftnya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Terus? Nah, ini contoh keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu cermati. Di sini hanya ini contoh ada 3 keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini bahasanya sangat umum tapi sangat baik sekali. Yang pertama ada nilai kebajikan hormat, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau itu dijabarkan menjadi sebuah peraturan, itu sudah menjadi banyak poin. Yang kedua nilainya adalah bekerja. Kamu meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Atau nilai yang terakhir, yaitu nilai yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus panjang sampai seperti poster ke bawah itu. Nah, monggo dari Bapak Ibu kita refleksikan apakah kita sudah sampai di tahap ini atau belum. Nanti kita lanjutkan di presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Eko. Nanti mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kami, apa kami berusaha untuk menjawab sebaik mungkin. Baik, dari saya terima kasih. Kami berikan waktunya selanjutnya untuk Pak Eko Supriyono. Monggo Pak. Lanjut ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia. Sebelum kita mulai, mohon izin kita ice breaking sebentar. Ya. Silakan buka maskernya, kita berdiri, ada tangannya. Ya. Monggo Bapak Ibu. Sudah siap ice breakingnya? Next Pak. Next lagi. Next lagi. Next. Nah,
Bapak Ibu pakai satu tangan ya. Ini pakai jari. Jadi nanti misalnya satu itu H ya. Dua H ya. Tiga keempat ya. Yang kelima terakhir digabung. Oke, siap ya Bapak Ibu? Ikuti kode dari saya. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan bagi Bapak Ibu semua ya. Silakan kembali duduk. Saya ya. Karena ini waktunya agar Bapak Ibu tidak ini ya. Oh iya, selak balik. Baik, Bapak Ibu, saya yakin nanti apa yang kita bahas ini Bapak Ibu apalagi dari BK nanti atau Bapak Ibu senior ini pasti akan lebih bisa menambahkan kami, melengkapi kami bahwa saya di sini hanya menyatukan persepsi nih Bapak Ibu berkaitan dengan lanjutannya tadi dari disiplin positif. Jadi dalam disiplin positif itu selain sudah tahu paradigmanya, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian membuat keyakinan kelasnya. Nah ini lanjutannya Bapak Ibu. Jadi satu rangkaian ada 6 materi, yaitu kebutuhan dasar dari manusia. Jadi dalam kita berperilaku itu pasti ada alasan tadi yang disampaikan bahwa pasti ada motifnya. Nah berarti itu ada landasannya. Lanjut Pak Rahmat. Nah ini Bapak Ibu, jadi kebutuhan dasar itu menurut William Glasser ada 5. Ada 5. Jadi perilaku kita yang akan atau tercermin dari perilaku kita itu ada 5. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan, dan yang terakhir itu adalah kebebasan Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu cirinya ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis ya, untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan rumah dan lain sebagainya. Nah ini ada kasus Bapak Ibu. Jadi Doni ibaratkan ini murid kita ya di kelas 7. Ini dia berperilaku mengambil bekal temannya. Nah ini dilihat dari sudut pandang beberapa kebutuhan dasar manusia. Nah di sini yang pertama untuk kebutuhan dia bertahan hidup, bahwa ketika gurunya bertanya karena dia lapar, jadi memenuhi kebutuhan akan bertahan hidup. Next, bertahan. Jadi kemudian ini rasa kasih sayang atau rasa diterima Bapak Ibu. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah ini kalau dilihat dari kasus tadi ya, Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena ingin merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi rasa kasih sayang, caper ya gitu ya. Next Pak Ahmad. Nah yang ketiga adalah penguasaan atau pengakuan. Dia pengen diakui Bapak Ibu. Nah kita lihat lagi dalam kasus itu, dia merasa hebat, temannya merasa takut, diambil bekal makanannya jadi merasa takut, jadi dia diakui gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah yang terakhir adalah kebebasan Bapak Ibu. Kalau kebebasan kita lihat dari kasusnya Doni tadi, nah dia merasa bosan, misalnya dia dibawai bekal kok Indomie terus, mie goreng gitu setiap pagi ya. Nah dia bosan, jadi dia pengen bebas memilih apa yang dia inginkan. Nah itu salah satu mengambil bekal temannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kebebasan gitu. Next. Nah ini kesenangan Bapak Ibu seperti tadi, jadi dia iseng
caper. Nah dia kebutuhan dasarnya itu pengen seneng gitu, iseng aja gitu ya. Next Pak Ahmad, karena lumayan banyak. Nah kemudian Bapak Ibu menyikapi hal tersebut, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah menerapkan posisi-posisi ini. Tapi mungkin nanti akan ada beberapa hal yang biasanya kita terapkan itu ternyata saya condong ke ini, saya condong ke ini. Jadi dalam menangani masalah atau penerapan disiplin positif Bapak Ibu, itu ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru ini dikasih pilihan ada 5, tapi nanti kita mengerucut ke 2 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah. Kamu itu mengecewakan ibu, ya? Nggak kasihan kok sama ibu, misalnya ya. Kemudian kayak teman, wah tos Pak Agung gitu kan, misalnya tos di jalan ya kan. Ketika Pak Agung menghukum saya, kecewa dia kan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi. Lanjut, kemudian pemantau dan manajer. Kita kaji lebih jauh di situ. Next Pak Rahmat. Nah, ini seorang penghukum tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat. Jadi kata kuncinya adalah ada hubungan fisik maupun verbal Bapak Ibu. Jadi satu arah. Kita tidak bisa melihat apa kebutuhan dasarnya anak itu, apa alasannya. Jadi ini contohnya ya, patuhi aturan saya atau awas. Wah, ngincim gitu. Ya, ngancam ya. Kemudian lanjut Pak Ahmad. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad. Jadi anak itu nanti efeknya itu hanya motivasi itu berasal dari ekstrinsik Bapak Ibu, hanya bertahan sebentar, nanti ngulang lagi seperti itu, dan dia menjadi pendendam. Lanjut Pak Ahmad, karena ini tadi sudah disampaikan sedikit banyak. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Ya kasihan kok sama ibu. Ya, mungkin kita beberapa kali seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini lanjut Pak. Nah, ini juga ada dampaknya. Ternyata menurut William Blazer ini ada dampaknya. Dampaknya anak-anak ini bisa menjadi rendah diri. Efeknya itu. Kemudian lanjut Pak Ahmad ini. Karena ini slide-nya banyak. Nah, ini sebagai teman Bapak Ibu. Nah, hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu guru tersebut tidak membantu murid tersebut, maka dia akan kecewa. Wah, Pak Agung misalnya koncone, misalnya gitu kan. Anak sudah menggambarkan, jadi dia kecewa kalau dihukum, gitu ya. Oke, lanjut Pak Ahmad. Lanjut lagi. Nah, ini kita beralih kepada ke posisi pemantau, Bapak Ibu. Tadi Pak Ahmad sudah menjelaskan bahwa ada konsekuensi, ada tata tertib. Nah, ini posisi pemantau ini, kontrol guru dilaksanakan di sini. Bahwa dengan adanya tata tertib, itu anak sudah tahu, ada keyakinan kelas. Anak itu sudah tahu, tinggal guru itu. Apa yang kamu yakini? Oh iya, kalau saya melompat pagar misalnya poinnya 25, ya itu resiko saya. Misalnya saya terlambat dalam pelajaran olahraga, misalnya lari 5 kali putaran lapangan futsal misalnya. Nah, itu sebagai konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Pemantau masih. Nah, ini posisi yang diharapkan. Jadi kita posisinya sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kita di situ adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya atau perilaku, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, ini nyambung Bapak Ibu. Nanti ini adalah segitiga atau restitusi yang diharapkan semua guru itu lebih condong ke sini. Lanjut Pak Ahmad, lanjut lagi. Nah, sekali lagi. Nah, sebelum tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau diharapkan kita itu posisinya adalah manajer Bapak Ibu. Tapi kalau di posisi manajer saja
tanpa adanya pemantau, ya kan? Itu juga masalah Bapak Ibu di lapangannya. Harapannya kan direstitusi, selesai, dia mendapatkan solusinya, saya besok tidak akan terlambat lagi, saya bangun lebih pagi dan lain sebagainya agar saya tidak mendapatkan poin, atau saya keyakinan kelas di kelas saya atau di perpus atau di mana itu saya tidak boleh berisik misalnya. Nah, tapi ketika itu hanya restitusi tanpa adanya peraturan sekolah, tata tertib, sistem poin. Jadi sistem poin itu hanya sebagai pemantau Bapak Ibu. Tapi kita dalam melaksanakan diharapkan itu harus ke restitusi. Jadi menghindari kayak menghukum dan lain sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Lanjut Pak Ahmad. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah belajar dulu materinya Bu Erwin ya. Ini tentang restitusi ya Bapak Ibu. Jadi harapannya kita dalam menangani permasalahan siswa atau murid dan kita dalam penerapan disiplin positif itu kita mengedepankan ini Bapak Ibu. Jadi posisinya pemantau berayun ke manajer, kemudian kita melaksanakan tahapan sisi segitiga atau 3 sisi segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Coba Pak, lanjut. Ya. Nah, ini sudah disampaikan nih oleh Pak Ahmad tadi, next saja. Nah, ini ciri-ciri dari penerapan restitusi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Solusinya. Kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Restitusi diri itu adalah cara terbaik. Menuntun mereka untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, berfokus pada karakter, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Pak Ahmad. Nah, ini tahapan yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Nah, di sini ada beberapa contoh. Jadi guru itu berkata, misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, jadi menstabilkan identitasnya dulu. Jangan dia menjadi rendah diri kemudian menjadi identitas yang gagal Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ya, jadi menenangkan anak tersebut gitu ya. Kemudian next Pak Ahmad ya. Nah, ini tahapan yang kedua Bapak Ibu. Kalau ini memvalidasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Ya. Jadi anak itu ada kebutuhan dasarnya kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, kita validasi kesalahan itu. Misalnya ini contoh, kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Jadi tahapan kita menggali itu semua Bapak Ibu. Kemudian maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Memberi opsi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Pak Ahmad ya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Nah, ini runtutannya Bapak Ibu. Runtutannya kenapa kita bisa dibilang sebagai manajer? Karena ini ada runtutannya. Menanyakan keyakinan. Keyakinan itu bisa keyakinan kelas atau keyakinan yang ada di keluarga. Pasti di keluarga juga punya keyakinan yang diyakini oleh masing-masing individu. Nah, ini tahapan untuk mendorong siswa itu mencari solusi atas apa yang dia lakukan. Jadi kita itu sebagai guru menjadi manajer membangun konstruksinya anak itu untuk berpikir, oh nek saya seperti ini saya harus seperti apa. Saya misalnya saya tadi rame di kelas, berarti saya harus meminta maaf kepada gurunya karena itu keyakinannya harus menghormati orang lain di kelas. Ya, saya tidak boleh rame, berarti menjaga ketentraman dan kenyamanan siswa di kelas. Next. Nah, ini refleksi. Sebelum ke refleksi,
Bapak Ibu coba ke YouTube Ibu. Iya, ya, satu. Nah, ini Bapak Ibu, ini hanya sekedar sharing ya Bapak Ibu. Ini juga masih banyak kekurangan, tapi coba ini contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan. Monggo. Jadi ini Bapak Ibu, ada salah satu siswa namanya Sekar, kelas 86. Dia melanggar peraturan di kelas dengan pada saat jam olahraga dia tidak menggunakan atau tidak membawa pakaian olahraga. Tapi pada saat itu dia malah menghindar dengan izin ke belakang. Kemudian setelah kami ke lapangan, dia berada di kelas. Ini anggapawan kelas gitu. Gitu. Nah, disitulah saya menanyakan dulu alasannya kenapa Sekar kok tidak membawa. Karena masih di laundry. Oke, masih di laundry. Kita tahu bahwa jam olahraga itu PJOK itu seminggu sekali. Kenapa baru di laundry? Nah, dia merasa bahwa oh, saya harusnya itu prepare, tidak boleh seperti ini dulu. Terus kemudian saya menanyakan, lah kamu kok di kelas, kenapa? Ternyata dia menghindari gurunya bahwa dia malu, dia nggak enak dengan teman-temannya itu. Kemudian di situ dia menyatakan bahwa apa yang kamu yakini? Oh, saya harusnya minta izin sama guru yang bersangkutan bahwa saya tidak menggunakan pakaian olahraga di hari itu dengan alasan tersebut. Nah, kemudian saya menanyakan keyakinan, apa yang kamu yakini? Satu, menghormati guru dengan izin. Yang kedua, dia juga apa? Dia juga akan melakukan persiapan yang matang di kemudian hari. Jadi tidak terjadi lagi dia jam olahraga kok malah pakaiannya masih di laundry. Itu Bapak Ibu. Kemudian di akhir saya tanya, bagaimana sekarang dengan perlakuan segitiga atau penerapan segitiga restitusi itu? Ternyata dia yang pertama Bapak Ibu yang dia sampaikan adalah tenang. Seperti prinsip tadi ya, menstabilkan identitas. Yang pertama tenang. Yang kedua, dia bisa memvalidasi kesalahannya bahwa tindakannya itu salah Bapak Ibu. Tapi tidak dijudge bahwa dia bersalah dan harus apa ya, sebagai menjadi rendah diri, menjadi identitas yang gagal. Yang ketiga, dia mampu memikirkan solusi ke depannya Bapak Ibu. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu di sini sudah menerapkan itu semua, baik sebagian maupun keseluruhan. Nah, nanti bisa dikunjungi ya Bapak Ibu, bisa dilihat lagi nanti. Misalnya nanti ini materi saya share, kemudian juga nanti ada itu transkripnya, bisa nanti kami share. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi Pak Ahmad ke bagian. Jadi Bapak Ibu, saya pengen dari Bapak Ibu bisa menyampaikan pengalaman melakukan restitusi. Wah, ini beda banyak sekali nih pasti ya, banyak permasalahan mungkin ya. Atau Bapak Ibu guru yang lain, boleh monggo. Pak Buman silakan, bisa maju Pak Buman ke sini ya. Silakan. Iya. Terima kasih Pak Eko. Mungkin saya belum ikut CGP, jadi kalau acaranya seperti ini insya Allah, jadi saya ingin ikut. Punya gambaran ya Pak. Jadi tidak boleh
Ya. Kalau pengalaman segitiga restitusi saya masih awam, tapi kalau dalam Islam itu muhasabah diri itu insya Allah semua yang muslim paham ya. Nah, kalau yang restitusi itu segitiganya mungkin lebih karena kita negara demokrasi yang plural itu lebih umum. Kalau pengalaman pribadi saya mendapatkan sendiri tidak dari guru atau BK, itu saya menemukan Vicky. Vicky itu kan anak pindahan. Mungkin dari cerita dari basicnya dia dari Gamping Dianggo itu pindah ke sini, kenapa itu saya tidak terlalu mengulik. Kemudian yang penasaran saya kenapa dia dibully temannya. Kemudian yang kedua kenapa dia sering terlambat. Yang ketiga kenapa dia diam sendiri. Nah itu saya temukan di Vicky itu di dalam kelas. Saya tidak tahu apakah saya menerapkan segitiga tadi itu, tapi saya sudah mendalami yang pertama itu. Saya tidak menyalahkan Vicky itu datang terlambat atau menyendiri, tidak mau berkelompok. Ada tugas berkelompok dia tidak mau. Yang saya penasaran ketiga kenapa dia dibully. Saya sudah tahu anak itu pindahan, tapi saya tidak menjudge kalau pindahan itu selalu jelek. Bisa jadi dia di sekolah yang lama itu mungkin dulunya buruk, saya tidak kenal Vicky, tapi kamu harus di sekolah ini jadi lebih baik. Ternyata dia baru mengakui bahwa telat setiap hari itu dia main game HP itu sampai tengah malam. Terus saya ceritakan versi saya bahwa main game itu boleh, ada tapinya, ada waktu, ada kesempatannya. Kemudian saya pendekatan di situ, kemudian mau menerima. Saya tidak sedikit pun membahas masalah ini. Kemudian singkat cerita, setelah dia mau menerima itu saya tidak menyalahkan atau menghakimi ya kalimat menghakimi. Membuat kesepakatan dengan orang tua. Pasti kamu datang ke sekolah kan diantar orang tua. Apakah bunda yang mengantarkan itu telat kesiangan? Tidak Pak. Lalu kenapa kamu telat? Karena saya bangunnya kesiangan. Buat kesepakatan dengan orang tua juga kalau Vicky berani bangun lebih pagi. Kalau keyakinan itu kamu tumbuhkan, orang tua pasti mendukung. Beda kan dengan orang tua yang oyak-oyak membangunkan anak itu beda. Tapi kalau anak itu meminta orang tuanya, Pak, Bu, saya tolong diantarkan lebih pagi. Sampai saya hitung jaraknya berapa meter, kilometer berapa menit ke sekolah. Buat lebih pagi. Saya biasanya 6.45 Pak, 6.30 kamu berangkat. Besoknya hari Rabu saya pikir dia salaman sama saya 6.45 saya hampir nangis karena dia bisa langsung yang menurut BK atau mungkin yang setiap hari dia dianggap telat anak-anak itu dia bisa berubah dan insya Allah konsisten sampai sekarang. Bapak Ibu kalau lihat itu yang Vicky bisa apa ya, disiplin. Mungkin saya tidak bisa merubah serta-merta langsung jadi anak pintar atau lebih baik. Minimal dari disiplin positif itu dia bisa berubah dan orang tuanya bisa apa ya? Kok anak bisa begini? Pendekatan yang saya lakukan itu personal Pak. Jadi tidak di depan teman-teman yang ini tidak. Anak-anak sekarang kita ke komputer, silakan Ustaz. Saya tidak menyuruh Vicky atau tinggal di kelas saya pegang dulu. Yang lain biar tidak tahu kalau Vicky itu sebenarnya saya dekat. Beda kan dengan Pak Wardani nanti tinggal di kelas ya, yang lain silakan ke lab. Nanti pasti teman-temannya bilang, wah kayak mesti tinggal, wah mesti. Tapi kalau kita pendekatannya, yuk semuanya ke lab. Semua sudah berdiri. Pak Hasan saya pikir kamu jangan biar teman-teman itu mungkin salah satu gambaran dari versi saya mungkin benar atau salah, tapi insya Allah kalau kita sudah berupaya hasilnya pasti ada dan Tuhan tidak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Buma ya, luar biasa sekali bahwa penerapan sudah dijalankan ketiga-tiganya ya. Jadi ini harapannya yang dilihat itu adalah jangka panjang Bapak Ibu. Jadi seperti tadi contoh ini Vicky ini merasa dia
distabilkan identitasnya bahwa kamu tuh bukan anak yang gagal gitu. Latar belakangmu dulu pindah itu bukan menentukan kamu sekarang gitu. Kemudian dibangun bahwa validasi dari kesalahan. Oh ternyata tuh karena apa, main handphone, karena kesianan dan lain sebagainya. Kemudian Pak Boma menanyakan keyakinan, membuat kesepakatan, ya kan, apa yang dia yakini. Nah mungkin nanti bisa ditambah lagi satu, Pak Boma menanyakan keyakinan yang di kelasnya. Itu sebenarnya sudah masuk seperti itu. Nah itu sudah berjalan Bapak Ibu. Ada gambaran sih Bapak Ibu. Jadi harapannya ini luar biasa sekali. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Buma tadi, bahwa saya dan Pak Rahmat itu setelah kita mempelajari modul 1.1 sampai 1.4, sekarang melangkah ke 2.1, ternyata semakin dalam Bapak Ibu. Mungkin kalau saya sendiri ya guru olahraga itu dulu itu lebih condong sebagai penghukum Bapak Ibu, sama juga pemantau. Jadi konsekuensinya apa gitu kan, apa yang sudah saya sepakati. Ternyata setelah menjalani ini saya lebih paham Bapak Ibu bahwa apa yang saya lakukan ini hanya bersifat sementara. Tapi ketika tidak ada saya, anak itu kembali lagi seperti semula gitu. Nah harapannya dengan penerapan segitiga restitusi ini dapat membangun disiplin positif, budaya positif, kejagaan yang lebih panjang. Satu lagi Bapak Ibu, mungkin refleksi dari kegiatan hari ini. Ada yang mau mewakili Bapak Ibu? Ada? Satu Bapak Ibu. Bu Kitri. Hal baru apa yang didebatkan menjawab pertanyaan dari referensi tersebut? Terima kasih. Yang pertama, hal baru yang didapat setelah mengikuti kegiatan refleksi ini, kayak kemarin yang masih meragu-ragukan dan banyak ragunya terkait yang kegiatan guru penggerak itu, sebenarnya masih merasa kurang percaya diri ya. Karena banyak yang belum saya lakukan, belum berhasil, meskipun menurut saya pribadi ada sedikit yang sudah berhasil, mungkin ya itu diri saya. Terkait dari 3 itu yang sudah saya lakukan, misalnya yang karena dari tahun kemarin itu ada ABK ya, yang terlebih menurut saya ada beberapa yang terutama di 7G yang sudah berhasil. Misal seperti Nawang dan Java. Di kelas kami kan sebenarnya ada tiga ya, cuma karena orang tuanya malu dan mungkin bapak ibu yang lain juga belum mengetahui tentang misalnya Geisha. Geisha ini dianggap siswa yang membuat kakeknya itu meninggal karena ketika berteman dengan saudara-saudaranya ketika lebaran, ini ternyata Geisha menurut saudara-saudaranya adalah ini kok ini kok anak kayaknya orang nggak ngedongan, nggak paham. Ini cocoknya di SLB langsung gitu, gitu. Simbahnya karena maaf ibunya itu dianggap kurang paham ya, maka simbahnya yang putri gini, apakah benar ya? Setelah saya amati kok iya beda dengan teman-temannya. Akhirnya hal ini membuat kakeknya itu sakit, kemudian sampai meninggal dan dia didoktrin menjadi anak yang pembawa maafnya simbahnya itu. Di selanjutnya kami berusaha pendekatan agar dia mengikut waktu itu. Terima kasih Mas Agung ini yang memberi informasi waktu itu tentang program keterbakatan. Sebenarnya waktu itu bisa dilakukan oleh semua wali kelas dari 13 siswa yang ada, 13 siswa ABK ya waktu itu. Itu ternyata kalau keterbakatan diikutkan semua, itu ternyata malah bisa lebih mengarah ke pendidikan yang lebih baik. Ini contohnya 2 siswa di tempat kami yang waktu itu kan
kami Zoom itu ternyata adalah sekolah SMP negeri sendiri yang mengikuti, dan waktu itu kami merasa agak malu. Kok 6 saya bawa di antara SLB yang lain. Ketika itu sebenarnya saya malu. Kemudian di samping saya ada Bu Leni waktu itu mendampingi untuk Zoom. Bu Leni, bukan Bu Leni. Yang Zoom sama saya siapa? Bu Tia. Yang Zoom sama saya waktu itu siapa? Anaknya langsung, terus kemudian samping saya ada Pak Arif waktu itu, Pak Arif karena materi. Mohon maaf. Kala itu sebenarnya kami mau mundur karena ternyata saya merasa membawa nama buruk, bukan baik ya, nama buruk sekolah yang di situ notabene ada SMP 6 di antara SLB. Ternyata dari sekian itu alhamdulillah yang berhasil 2. Dan seperti Nawa itu, maaf, memang kalau diarahkan benar-benar kemarin malah bertemu dengan manajernya yang terkait dengan kemarin keterbatasan melukis di mana Ambarumo. Dan selanjutnya kalau orang tua memahami, benar-benar memahami, mohon maaf nih, sebenarnya memang kalau diarahkan ke sana itu akan lebih terarah. Java pun juga gitu, anak yang ABK itu ternyata kemarin malah mengajukan diri Dewan Penggalang. Padahal Dewan Penggalang itu di Kepramukaan adalah tempat yang lebih bonafide, lebih favorit, lebih bagus di antara yang lain. Dan ini kita buktikan kemarin Bapak 2 kali kegiatan, alhamdulillah bisa memimpin, mengikuti Jambore Jota-Jote Udara, Jambore Udara itu bersama dengan anak-anak SMP dan SMA. Itu ternyata juga bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan predikat yang baik yang harus dia pasang di bajunya. Itu yang saya alami. Kemudian yang kelas lain Pak 8E atas nama Gesta, itu setelah saya mengamati latar belakangnya, ternyata dia adalah latar belakang yang punya rumah dengan isinya yang Jawani, sehingga dia bisa mengajar bahasa Jawa, membantu saya mengajar bahasa Jawa ke teman-temannya dengan baik. Itu mungkin di nomor 2 saya ya Pak. Dia saya fungsikan sebagai apa Pak? Asisten guru bahasa Jawa, ngajarinya bagus. Tentor, dan dia berkarya dengan bagus, sudah masuk di buletin. Yang sekarang ini Ibu yang wali kelas 7G kalau ada di sini atas nama Aldino, itu juga ternyata setelah saya dampingi di Geguritan kemarin, hasilnya luar biasa. Mungkin kalau saya jadi pamong itu mungkinkah saya sudah jadi pamong, maaf, itu mungkin yang masih ragu-ragu. Terima kasih. Bapak Ibu luar biasa sekali. Nah ini akan berlanjut besok di pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya memenuhi kebutuhan belajar murid. Itu gimana Rahmat? Mungkin cukup nih Pak Rahmat. Ya, siap. Bapak Ibu terima kasih sekali atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam kami menyambut, dalam kami bertutur kata tadi itu ada kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf. Baik Bapak Ibu, kita tutup ya Pak Rahmat. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dibuka dengan doa, kita tutup dengan berdoa. Baik Bapak Ibu, sikap sempurna. J, kita tutup dengan berdoa dipersilakan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi Background
Tapi dia Saya bantu untuk wawancara. Apalagi ibu dari LMS, ini LMS. Kolaborasi kita ya, Mas.